Hanya ada satu cara yang tersisa bagi tim Keanu. Mereka harus mampu bertahan sampai mesin waktu bala bantuan tiba. Teresa menggigit bibirnya dan segera berteriak kepada Tanaka. Lari, lari dari sini, cepat. Siapa yang bilang kalau aku akan membiarkanmu pergi dari sini? Chun Yeon segera membuat pedang tak terlihat lagi dari energinya. Saat itulah Teresa melompat mundur dan menekan tombol di telapak dalam armornya. Drone yang mengambang di sekitar Chun Yeon semuanya meledak. Meskipun Teresa tidak mampu mengendalikan drone itu lagi, tapi kemampuan untuk meledakkan diri masih bisa dilakukan oleh Teresa. Awalnya dia menunggu Kapten Keanu untuk memberikan sinyal untuk meledakkan drone-drone itu. Tetapi Kapten Keanu telah mati. Jadi dia berinisiatif sendiri. Ledakan drone sangat besar. Drone dikembangkan untuk membombardir musuh secara langsung, selain mampu menembakkan pelurunya. Walaupun telah menggunakan armor, Teresa dan Tanaka merobek tandanya dan melarikan diri. Barak terbakar karena ledakan-ledakan drone itu. Kedua orang itu bersorak saat keluar dari barak. Bahkan jika lawannya adalah seorang monster, drone meledak di dekatnya, yang berarti mustahil bagi siapapun untuk masih dapat hidup. Mati kau. Padahal jika kau membiarkan dirimu tertipu, kau mungkin masih bisa hidup sedikit lebih lama. Jadi sekarang pergilah ke neraka dengan tenang. Teresa berkata seperti itu sambil mengangkat jari tengahnya ke arah barak. Dia yakin Chun Yeon sudah mati. Tapi dalam kobaran api yang membakar barak, fenomena aneh seperti biasanya terjadi. Api berubah menjadi angin puyuh dan tiba-tiba membumbung ke langit. Apalagi ini? Api yang membumbung ke langit tiba-tiba menghilang. Dan sesosok orang terlihat dari asap yang perlahan menghilang. Meskipun mereka tidak ingin prasangka buruk mereka menjadi kenyataan, mereka tidak bisa menghapus perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam diri mereka. Ini nggak mungkin. Bagaimana bisa dalam ledakan sebesar itu dia masih hidup? Tiba-tiba sesuatu melesat melewati jari Teresa. Dan jari tengah yang tadi diacungkan oleh Teresa jatuh ke lantai. Jarinya terpotong dan dia tidak sedang baik-baik saja. Dengan panas terasa di wajahnya, Teresa berteriak, "Ya, jariku, jariku!" Tiba-tiba Chun Yeon muncul di hadapannya. Hal yang sangat mengejutkan Teresa adalah walau sudah terkena ledakan yang begitu besar yang terjadi di dekatnya, tapi tidak ada satupun luka di tubuh Chun Yeon. Mengapa kau tidak terluka? Kau apakan ledakan itu? Sayangnya, dia tidak tahu bahwa api tidak bekerja pada Chun Yeon. Setelah menyerap api dari kilin, dia mampu menangani api dengan bebas. Kau mengacungkan jari tengah kepadaku. Itu membuatku tidak nyaman. Teresa tampak marah mendengar kata-kata acuh tak acuh dari Chun Yeon. Dia lebih merasa tidak nyaman karena jari Teresa, bukan karena ledakan api itu. Ya, mataku, mataku. Kedua jari Chun Yeon segera mencongkel matanya. Rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan jarinya yang terpotong tadi. Teresa menangkupkan wajahnya dengan tangannya. Area yang terluka akan disembuhkan. Saat helm dari armor Teresa terpasang, Teresa berusaha memperbaiki lukanya. Akan tetapi Fungsi
armor secara paksa dimatikan dan Suara statis dari automatic intelligence dari armor milik Teresa bergema. Chunyewon telah memotong armor itu menjadi dua dengan pedang tak terlihatnya. Hal yang mengejutkan hanyalah armor yang dipotong, bukan tubuh dari Teresa. Armor yang dikenakan Teresa terpotong dan terjatuh ke tanah. Lalu Chunyewon segera menyegel titik darahnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Apa yang kau lakukan? Mengapa tubuhku tidak dapat bergerak? Darah keluar dari mulut Teresa. Bahkan dia tidak dapat membuka mulutnya. Ketakutan itu tak terlukiskan. Dia tidak dapat melihat. Dia tidak bisa bergerak. Dan bahkan dia tidak mampu untuk berbicara lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengar. Kau diam saja di sini dan tunggu. Apa yang ingin dia lakukan? Lalu Teresa mendengar seperti sesuatu yang dipotong dan suara jeritan. Dia tahu jeritan dari siapa itu. Tanaka. Itu pasti Tanaka. Walaupun dia hanya mendengar jeritan, tapi Teresa yakin Tanaka saat ini sudah mati. Tanaka. Dia tidak mampu melakukan apapun selain berteriak dalam hati. Dia berada di ambang menjadi gila. Chunyewon sudah membunuh semua rekan-rekannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Chunyewon masih membuatnya tetap hidup. Lalu suara Chunyewon terdengar di telinganya. Aku tahu jika kau mati, maka tubuhmu akan meleleh secara otomatis. Saat mendengar kata-kata Chunyewon itu, rasa dingin menjalari tulang punggung Teresa. Seluruh anggota Time Patrol telah diatur untuk segera hancur ketika jantung mereka berhenti. Jika itu terjadi, segala sesuatu dari chip ID mereka akan menghilang, membuat orang tersebut tidak mungkin lagi dilacak. Suara Chunyewon datang lagi. Jika aku membuatmu tetap hidup, maka pasukan khusus Mawar Mati yang mendengar permintaan bala bantuanmu pasti akan datang untuk menjemputmu, kan? Teresa hanya digunakan sebagai umpan. Teresa hanya mampu meratap dalam hati, tapi tidak peduli seberapa banyak dia meratap. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat armor dalam tubuhnya telah dihancurkan. Lalu tidak lama kemudian, saat Teresa masih terus berteriak dalam hati, angin kencang bertiup ke seluruh tubuh Teresa. Pada saat yang sama, suara mekanis dari jet terdengar. Pada saat itu, langit malam seolah-olah bergetar saat panel reflektif digunakan di langit. Puncak gunung bersinar di bawah sinar bulan. Sesuatu muncul di langit, tampak seperti elang raksasa. Partikel putih yang keluar dari sayap berkurang saat ketinggiannya diturunkan dan angin kencang berhembus. Itu sangat besar, tidak sebanding dengan drone yang baru saja digunakan oleh pasukan khusus Keanu. Apakah ada orang di dalam benda itu? Kereta masa depan adalah keajaiban bagiku. Benda sebesar itu dapat terbang di langit. Jika bukan karena Nano, dia mungkin sudah sangat terkejut. Apakah itu benar-benar mengambang di udara? Sepertinya jet ini tidak ingin turun ke tanah. Dia hanya ingin mengambang di udara.
Dan entah bagaimana, Jun Yeon ingin menaklukkan mereka yang ada di dalam mesin jet itu dan merebutnya. Lalu Jun Yeon menatap ke arah Teresa yang sedang terbaring di tanah. Orang ini yang titik darahnya tersegel, matanya berdarah-darah, adalah letnan dari pasukan khusus Keanu. Jun Yeon berpikir sambil menatap Teresa itu. Aku akan membuatnya sebagai umpan. Pokoknya, aku harus membunuh mereka sebelum mereka memanggil lebih banyak pasukan dari masa depan. Jika dia tetap membiarkan mereka pergi dari sini dan kembali ke masa depan, maka ini hanya akan berubah menjadi lingkaran setan. Tidak ada habisnya. Sains dan teknologi masa depan tidak terbatas. Tidak diketahui siapa lagi yang akan datang untuk mencarinya nanti. Jadi Jun Yeon memutuskan untuk mengadopsi metode yang disarankan oleh Teresa, yaitu menipu. Hanya satu orang yang kubutuhkan. Jun Yeon memutuskan untuk mengekstrak informasi dari musuh. Namun dia menyadari bahwa lamarannya akan didasarkan pada perilaku orang lain. Semakin kompleks idenya, semakin sulit bagi orang lain untuk menerimanya. Semakin sederhana, maka semakin mudah untuk diterima. Yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat. Teresa mengatakan bahwa mesin nano menghilang ketika penggunanya mati. Kemudian, jika seorang yang selamat melaporkan hal itu ke masa depan, ada kemungkinan besar bahwa atasan dari Time Patrol akan mempercayainya. Jika metode ini gagal, aku masih bisa melakukan sesuatu yang lain. Jun Yeon berpikir bahwa tidak ada salahnya mencoba metode ini. Lalu Jun Yeon melihat ke arah jet waktu. Pada saat itu, sebuah balok bundar turun ke dalam garis lurus dari bagian bawah jet yang masih berada di udara dan turun ke arah Teresa yang berada di tanah. Dan tubuh Teresa terbungkus oleh sinar. Lalu tubuh Teresa melayang. Jun Yeon mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa mereka akan turun dan menjemput Teresa. Tapi dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Dia tidak tahu trik macam apa itu. Tapi sepertinya tubuh Teresa dibawa ke mesin jet itu. Dan mereka mencoba segera pergi. Mereka tidak boleh pergi seperti itu. Jun Yeon segera mengulurkan tangannya ke arah Teresa. Lalu tubuh Teresa yang sedang melayang tiba-tiba tersedot dan menempel kembali di tanah. Cahaya dari time jet itu terus berusaha menariknya ke atas. Tetapi tubuh Teresa tidak mau bergerak. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya cahaya itu menghilang. Apakah mereka akan tetap menjemputnya? Teresa adalah rekan mereka yang masih hidup. Jun Yeon mengira mereka akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi jika mereka berencana untuk meninggalkannya, mereka tidak akan pernah datang ke sana setelah mendengar permintaan bala bantuan itu. Dan tebakan Jun Yeon benar. Time jet menurunkan ketinggiannya dan turun sedikit lagi. Sepertinya jet itu berusaha menjaga jarak aman antara dirinya dan tanah, sehingga mereka bisa melarikan diri setiap saat setelah penyelamatan dilakukan. Mereka turun sejarak 70 kaki. Saat mereka semakin dekat ke tanah, angin menjadi kencang dan pasir di sekitar mulai berhembus. Lalu, sesuatu yang terlihat seperti pintu masuk ke arah samping terbuka dari time jet itu. Terlihat berdiri 3 orang di dalam pintu masuk yang berbentuk persegi itu. Melihat lekuk dari armor mereka, sepertinya 2 orang pria dan 1 orang wanita. Orang yang berdiri di belakang adalah seorang wanita dengan tubuh dan payudara yang terlihat menggairahkan.
Dia seperti menginstruksikan sesuatu kepada dua orang di hadapannya. Karena situasi ini bisa berbahaya, begitu Sandra telah berhasil diikat ke kabel, kita akan langsung masuk. Kalian harus segera pergi sampai itu terjadi. Periksa perbatasan dan tetap waspada. Baik. Saat pintu masuk dibuka, angin terlalu kencang. Jadi mereka harus berbicara dengan frekuensi standar mereka. Setelah menerima pesan telepati, mereka melompat turun dari time jet. Wanita itu melilitkan kawat di lengannya dan melompat. Sementara dua pria lainnya perlahan-lahan mendarat di tanah dengan partikel berhamburan dari armor mereka. Wanita dari pasukan khusus Mawar Mati memeriksa kondisi korban yang selamat, Teresa, yang sedang tergeletak di tanah. Ana, coba lihat itu. Kedua matanya. Anggota yang bernama Ana ketakutan saat melihat Teresa yang sudah tanpa mata. Kedua pria itu juga mengerutkan kening saat melihat kebrutalan itu. Wajar jika mereka merasa jijik melihat Teresa saat itu. Apakah seniman bela diri itu benar-benar monster? Dia benar-benar memusnahkan tim pasukan Keanu dan membuat satu-satunya yang selamat sampai terlihat seperti ini. Mereka telah menonton video yang ditunjukkan oleh pemimpin mereka. Terlihat memang Jeon Ye-won sangat terampil dalam video itu. Dia mampu memblokir peluru. Dia benar-benar seniman bela diri yang seperti monster. Bukankah Keanu adalah veteran yang telah bertarung dalam banyak pertempuran? Tapi mengapa kami tidak dapat menemukan tubuhnya saat ini? Ana nyaris tidak dapat menenangkan diri. Dia lalu mencoba mengikat kawat ke dalam tubuh Teresa. Tapi Teresa yang seharusnya tidak sadarkan diri itu seperti mengerangkan sesuatu. Teresa tidak dapat berbicara, jadi dia hanya mampu menggigil dan bergerak menggeliat-geliat. Sepertinya ada yang aneh. Lalu salah satu pria mengulurkan tangan ke tubuh Teresa. Sebuah cahaya merah mengalir dari telapak armornya dan memindai tubuh Teresa. Aliran darah telah diblokir dengan energi. Ini bukankah aku pernah mendengar tentang ini? Teknik yang digunakan para seniman bela diri untuk memblokir darah dengan energi. Lalu dia mengeluarkan sesuatu seperti jarum suntik dari kotak yang ditandai dengan salib merah di pinggangnya. Dia membuka kotak itu dan kemudian meletakkannya di leher Teresa. Obat biru dalam jarum suntik memasuki aliran darahnya. Setelah mesin nano regeneratif disuntikkan, aliran darah akan kembali normal. Aku akan mengikatnya dengan kawat. Iya, biarkan aku yang memberikan perlindungan. Kedua pria itu lalu berdiri berjaga untuk melindungi. Lalu orang yang bernama Ana mencoba mengikat kawat ke tubuh Teresa. Lalu tiba-tiba ada 30 drone kecil datang dari sebuah armor. Semuanya membidik lingkungan mereka. Mereka sedang dalam posisi bertahan, bersiaga, sambil membidik siapapun yang akan datang mendekati mereka. Lalu orang yang satunya lagi melihat sekeliling sambil memegang pistol di satu tangan dan telapak tangan lainnya terentang. Lalu kawat telah diikatkan ke tubuh Teresa. Ana segera menarik kabel untuk memeriksanya apakah kuat dan kemudian mengirim pesan ke Time Jet. Time Jet, orang yang selamat telah diamankan dengan kawat. Sekarang tariklah. Tapi saat itu tiba-tiba ada seseorang meraih pergelangan tangannya. Ana kaget dan berteriak. Tetapi ternyata yang memegang tangannya adalah Teresa. Tadi Teresa tidak dapat bergerak karena jalan darahnya telah tersegel. Tapi sekarang dia sudah mampu bergerak lagi. Lalu Teresa seperti sedang mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada mereka. Tapi
Di sana, angin terlalu kencang, jadi mereka tidak dapat mendengar dengan baik. Apalagi, Teresa juga seperti kesulitan untuk berbicara. Jadi Anna memberikan perintah kepada armor yang dikenakannya untuk membesarkan volume suara Teresa. Dan akhirnya dia dapat mendengar suara Teresa. Ini jebakan. Cepat lari dari sini. Perangkap. Anna, apa yang dia katakan? Anggota pria yang sedang berjaga berbalik dan bertanya. Drone yang mengelilingi perbatasan dengan sistem panel mulai menembakkan peluru ke arah tertentu sekaligus secara otomatis. Mereka heran mengapa drone itu otomatis menembak ke arah sana. Dan dari armor yang mereka kenakan, mereka dapat melihat ada seseorang yang berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka terkejut. Orang itu tampaknya tidak sedikit pun terpengaruh oleh peluru-peluru itu. Setiap peluru yang datang kepadanya ditebas dengan pedang. Wedian tenan. Mereka bertiga terkejut. Orang itu adalah Jun Ye-won yang bergerak dengan rambut hitam panjang yang berkibar. Itu adalah wajah yang pernah mereka lihat di dalam video yang ditunjukkan oleh pemimpin mereka.